Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di YouTube, di Facebook. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali. Kita boleh hadir sampai saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kita, namun karena kasih kemurahan kita, oleh karena kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Yuk mari bersama-sama kita mau membawa yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bawa pujian penyembahan kita. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari yang indah ini. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kami. Kami rindu membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kata yang terucap, yang keluar dari isi hati kami Tuhan. Bila setiap penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mengundang Engkau hadir Tuhan. Ini acaramu, ini pestamu. Kami rindu merasakan lawatan-Mu. Kami rindu merasakan urapan-Mu. Curahkan atmosfer surgamu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Uriya nama ya syataka ya nama ya nama ya. Uriya nama ya syataka ya nama ya nama ya nama. Thank you Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama dengan iman kita angkat pujian ini. Bersamaku, katakan kasih-Mu yang sanggup
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Sekali lagi bersama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu
Ramaya Santa Kaya Ramaya Rama. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami undang Kau hadir Tuhan untuk melawat setiap kami. Ya Ramaya 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 Santa Kaya Ramaya Rama. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengimani pujian ini sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, benar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar.
Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami percaya ada masa depan dan rancangan indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Orang yang berpengharapan penuh kepada Engkau, Kau tidak akan pernah sia-siakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa kami ini Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Kau pakai Indonesia sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita pada Indonesia ini Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, terutama di kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kubu Raya Tuhan. Aku percaya hadirat turun memenuhi di kota ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, berikan roh damai sejahtera, sukacita Tuhan. Jauhkan dari serangan-serangan panah api si jahat Tuhan. Jauhkan kami dari roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Roh kebegalan dan juga roh-roh apapun itu yang tidak bersumber datang dari Tuhan. Kami serta kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan Kalimantan Pontianak ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kedamaian Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah di tempat ini Tuhan. Bapak kami berserah kepadamu juga. Bapak Presiden kami dan wakilnya Tuhan Kau pakai Tuhan. Di akhir masa-masa ini Tuhan Kau pakai. Nyatakan Tuhan apapun yang dia kerjakan dari awal Tuhan bisa dia selesaikan sampai akhir Tuhan. Sampai ada penggantinya yang benar-benar berdatang dari sumber datang dari Engkau Tuhan. Dan bisa menjadi penggantinya yang baik yang benar-benar datang dari Engkau Tuhan. Bapak Kau berkati para rakyat-rakyat Indonesia Tuhan, agar Kau buka mata hati dan mata rohaninya Tuhan untuk bisa melihat siapa yang layak dan pantas untuk dipilih yang akan datang menjadi pengganti presiden ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau pakai staf-stafnya Tuhan, dari staf atas hingga staf yang bawah Kau pakai Tuhan. Kau jadikan mereka sebagai alat-Mu Tuhan untuk memimpin Indonesia ini jauh lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Bapak kami mau berserah penuh juga berdoa untuk gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra Susento Tuhan. Kau pakai dia sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah memilih dia sebagai gembala sidang untuk di gereja FLC Tuhan. Kami tahu itu bukan karena keinginan tetapi dari kehendak-Mu Tuhan. Engkau terus yang memberkati pakai dia Tuhan. Dimanapun dia berada kesehatan Kau jaga pelihara Tuhan. Kau pakai dia tambahkan hikmat marifat turun atas dia Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan beliau Tuhan. Dimanapun berada Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang bekerja melingkupi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati Kau pakai juga Tuhan untuk staf-staf penggembalaan Tuhan. Gembala lokal dan semuanya Tuhan. Kami serahkan juga wakil gembala Pak Andi Tuhan, Pastor Abraham, Pak Joko, Mami Deborah Dewi dan juga Pak Denny Lim Tuhan. Kau pakai mereka semuanya Tuhan. Dan setiap satelit-satelit yang sudah ditunjuk juga Kau berkati, Kau pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Kau berkati gereja FLC ini Tuhan. Gereja FLC ada milik Engkau Tuhan. Engkau yang berkehendak Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan visi misi di tempat ini Tuhan. Bisa dijalankan Tuhan, bisa dijalankan, diterapkan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja FLC ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Berikan kami kesulitan Tuhan. Jauhkan kami dari roh pemecah belah Tuhan yang dapat merusak Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak kami mau berdoa juga untuk Bapak Marbun yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berikan dia hikmat Tuhan, kuasai hati dan pikiran tubuh jiwa rohnya Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi dia Tuhan. Pakailah dia Tuhan. Nyatakan Tuhan apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada umat-Mu yang ada di Pontianak ini Tuhan. Pakailah dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu turun atas dia Tuhan, untuk memberikan teguran-teguran firman untuk kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang sudah dia sampaikan nanti Tuhan tidak hilang begitu saja Tuhan, melainkan boleh berkembang, boleh tumbuh subur, berbuah lebat, menghasilkan buah yang banyak, besar dan manis Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Kau juga berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Puji nama Tuhan, kami tahu mereka datang bukan karena keinginan mereka, tetapi ada Tuhan, ada kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Kau jangan sia-siakan umat-Mu Tuhan. Kuasai umat-Mu Tuhan. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu turun memenuhi umat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Pada ibadah saat ini Tuhan, kami serahkan rangkaian acara ibadah pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Turunkan kuasa-Mu Tuhan. Api Roh Kudus-Mu turun memenuhi tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus.
kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. Mari sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, amin. Yo, yang siap memuji Tuhan saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, karena berkesudahan, kasih setiamu selalu baru. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yo, angkat tangannya di atas semua, katakan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersama-sama katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Katakan ke kiri kanannya, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, mana tangannya di atas dong. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, sekali lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi katakan dong, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Katakan sampai lama, untuk selama-lamanya. Yuk, mari bersama-sama dengan saya, angkat jempolnya di atas dong. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang siap menerima janji-janji Allah dalam kehidupannya, boleh sekali lagi bersukacita, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk, bersama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru
bersama-sama kita bertepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, di mana Allah kami genapi. Lihat pertemuan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegembiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Wow, kita mau lebih lagi mengangkat pujian ini. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan katakan inilah saat yang dinanti, di mana Allah telah digenapi. Amin. Lihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegembiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kegembiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap musim yang boleh kami lewati dalam kehidupan kami. Saat kami berjalan bersamamu, setia kepadamu, kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada pada setiap kami. Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring
Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama-sama katakan dengan saya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh Yesus, tetap Kau Raja kami. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu. Kok udah dijawab? Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini, amin. Baik, hari ini tema firman Tuhan adalah berhasil karena Kristus. Ya. Banyak orang berhasil, tapi juga banyak di luar Kristus. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan ya, berhasil. Kenapa mereka berhasil? Karena Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4. Bisa ditampilkan 2 Korintus pasal 4. Kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, bisa ditampilkan. Oleh kemurahan, ya di situ dikatakan ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak, apa saudaraku? Tawar hati. Terus, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Terus, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Terus, oke. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang, apa saudaraku, akan binasa. Ayat yang keempat,
Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang terakhir, ayat yang keenam, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang saudaraku, yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang saudaraku? Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Coba perhatikan lagi ayat yang pertama. Ayat 1. Ya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ini adalah surat Rasul Paulus ditunjukkan kepada jemaat di Korintus. Isi surat ini saudaraku tentunya ingin menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah, surat ini sendiri saudaraku adalah bagaimana di sana Rasul Paulus ingin menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat ini. Kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang kedua saudaraku, bahwa jangan kita menjadi tawar hati. Ya, coba perhatikan di sana. Tetapi kami beroleh segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi saudaraku di sini ditekankan, tolong perhatikan dulu ya. Ditekankan bahwa perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan itu tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dikerjakan. Rasul Paulus katakan kami tidak melakukan itu. Kami tidak mengerjakan itu. Terus lihat ayat selanjutnya di sana dikatakan apa? Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk apa saudaraku? Dipertimbangkan oleh semua orang. Ya, di mana saudaraku? Di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasihi, seperti tadi saya katakan, tema kita hari ini adalah berhasil karena Kristus. Saya terlalu percaya tidak ada satu orang pun di antara kita tidak mau berhasil. Ada banyak orang saudaraku ingin berhasil. Namun saudaraku, keberhasilan yang diraih itu tentunya ada banyak jalan yang mereka lakukan. Tapi pada malam hari ini atau menjelang malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana kita bisa berhasil di dalam Kristus. Next, yang pertama kita lihat di sana. Apa Bapak Ibu, hidup disebut berhasil itu adalah banyak standar keberhasilan di dunia ini. Yang apa di sana dikatakan saudaraku telah ditetapkan Alkitab memberi kita pemahaman tentang apa itu keberhasilan. Ya. Jadi saudaraku di sini adalah standarnya Alkitab. Bukan standarnya pengetahuan manusia semata-mata, tapi standarnya Alkitab. Nah, di dalam nas ayat Alkitab ini kita perhatikan saudaraku bagaimana pemahaman kita. Terus kita lihat slide-nya. Yang pertama yang kita buat, berhasil itu adalah berstandar kepada kemurahannya. Hidup ini hanya kemurahan. Kalau berbicara murah, saya mau tanya Bapak Ibu, pasti semua kita suka beli baju yang murah tapi berkualitas, betul? Beli rumah murah tapi berkualitas. Beli apa lagi? Beli sepatu murah tapi berkualitas. Semua orang kejar yang namanya murah. Nah, kita hidup hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang pertama, dalam pembacaan kita, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami bisa menerima pelayanan ini.
Pelayanan apa saudaraku? Amanat agung yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus beserta dengan rekan-rekannya. Mereka melayani Tuhan. Kalau sebuah pelayanan yang dipercayakan kepada kita, itu adalah sebuah kemurahan yang Allah berikan, Allah percayakan kepada kita. Nah, next kita lihat selanjutnya di sana dikatakan apa? Keberhasilan pelayanan kasih yang dilakukan Paulus dan timnya adalah karena kemurahan Allah. Jadi bukan karena kemampuan atau keahlian yang mereka miliki. Jadi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ya, itu dikatakan hanya kemurahan Allah. Saya pun hari ini berdiri di mimbar ini karena kemurahan Allah. Amin Bapak Ibu. Ini pemain musik dan tim bisa melayani hari ini. Itu pun karena kemurahan Allah. Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini pun juga kemurahan Allah. Jadi Rasul Paulus mengajar kepada saya, mengajar kepada kita semua. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, bagaimanapun keberadaan kita hari ini, itu kemurahan Allah. Kemurahan Tuhan itu memungkinkan Tuhan untuk menyatakan kebaikannya kepada ciptaannya. Khususnya kepada mereka yang percaya dan menerimanya. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan menyatakan. Jadi Allah akan menyatakan apa yang akan Allah nyatakan kepada kita. Terlalu banyak saudaraku yang Allah akan nyatakan. Orang yang susah Allah akan nyatakan kasihnya. Dia memberikan penghiburan. Amin. Oleh kemurahan Allah saudaraku kita yang sakit. Allah akan menyatakan kemurahannya. Apa yang akan dia lakukan? Dia menyembuhkan penyakit kita. Allah juga akan menyatakan kemurahannya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Mungkin ekonomi kita sulit. Pendapatan kita saudaraku tidak bisa diprediksi dengan baik. Tapi Allah mau menyatakan kemurahannya. Dia berkata burung di udara aja dia pelihara, bunga bakung di lembah dia hiasi. Apatah lagi saya, apatah lagi Bapak Ibu, dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Saya terlalu percaya karena kita diciptakan dan saudaraku kita berada seperti kita ada hari ini karena kemurahan Allah. Maka Dia akan mendandani dan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau begitu Pak, aku tak perlu takut jalanin hidup ini. Karena aku jalanin hidup ini karena kemurahan Allah. Kita lihat lagi slide-nya tadi, silakan buka. Next terus. Nah, orang yang mengandalkan manusia, kata Alkitab, di sana dikatakan bergantung pada kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Allah akan terkutuk. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan kepintaran kita saudaraku. Kalau itu kita andalkan, lalu kita jauh dari Tuhan, kita tidak mendapat kemurahan Allah. Tapi yang kita dapat apa? Menurut Yeremia pasal 17 ayat yang kelima adalah kutukan. Kalau udah dikutuk Bapak Ibu. Manusia pertama diciptakan oleh Allah namanya siapa? Adam. Setelah itu siapa? Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak lagi bersandar kepada perintah Allah. Perintah Allah yang bagaimana Pak? Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, jangan engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau dimakan, diraba aja, dipegang aja, enggak boleh. Apabila engkau makan buah itu, maka engkau mati. Tinggal saudaraku, manusia yang pertama itu dengar. Setelah mendengar mereka lakukan.
Tapi apa yang terjadi saudaraku? Alkitab berkata, maka perempuan itu berjalan di tengah taman lalu digoda oleh setan dalam bentuk ular. Lalu diambillah buah itu, dimakan. Apa yang terjadi? Dia bagi juga kepada suaminya. Alkitab berkata, mereka lalu menyembunyikan diri. Kenapa? Mereka sadar mereka sedang telanjang. Lalu apa yang terjadi? Ada konsekuensinya. Mereka mendapat kutukan. Yang pertama kepada ular, engkau berjalan dengan perutmu, makananmu debu. Wanita, bersusah payah engkau melahirkan. Ada ibu-ibu yang melahirkan sambil pergi ke mall santai. Lahir kau ya, lahir ya anak ya, lahir ya. Ada? Ada Bapak Ibu? Ibu mau kemana Bu? Aku mau melahirkan. Jadi mau ke kafe dulu. Nanti di kafe lahir. Nak, lahir sini nak. Supaya nanti aku kasih namamu sesuai dengan nama kafe ini gitu loh. Lahir ya nak ya, sambil minum kopi. Ada? Tidak ada Bapak Ibu. Taruhannya apa? Nyawa. Sampai dia ngomong apa? Tobat, enggak mau lagi. Udah lahir, dia lihat anaknya cantik, ganteng. Dia bilang sama suaminya, Pak, kapan lagi kita buat? Sakitnya hilang, sukacitanya datang, lihat bayi itu. Amin Bapak Ibu. Dikutuk. Alkitab berkata susah payah engkau melahirkan. Yuk bapak-bapak kerja. Nyangkul. Ada badannya enggak keluar keringat? Alkitab berkata terkutuk karena engkau tidak mau mendengar firman. Apa? Bersusah payah engkau mencari rezeki. Benar Bapak Ibu. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Memang firman Tuhan ada dikatakan terkutuk. Orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, terkutuk. Oleh sebab itu saudaraku, kita belajar mengandalkan Tuhan. Yeremia 17:7 berkata, sementara berkat tercurah bagi mereka, apa ya saudaraku, yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar mulai hari ini tidak lagi mengandalkan uang kita, tidak lagi mengandalkan ijazah kita, tidak lagi mengandalkan saudaraku harta keturunan yang diberikan kepada kita, tapi mulai hari ini kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita andalkan Tuhan. Yang kedua, terus buka, bertindak dengan integritas. Ya katakan, ya tidak katakan, setia katakan setia. Jadi bertindak dengan integritas. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua berkata, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Yang apa saudaraku di sana? Memalukan. Waduh, ada perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi saudaraku, tapi perbuatan itu memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi Bapak Ibu, banyak gereja hari-hari ini, amin. Banyak mass media, saudaraku, ada banyak hamba-hamba Tuhan sedang berkhotbah. Hati-hati, amin. Amin Bapak Ibu. Hati-hati. Bahkan sekarang lagi lagi viral ya. Yesus Kristus itu bukan juru selamat. Lalu kalau begitu siapa juru selamat? Ada? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus itu juru selamat. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau tidak melalui Yesus. Jadi keselamatan itu kita peroleh, kita raih saudaraku, karena Kristus sudah berkorban bagi kita.
Bukan hasil usaha kita, bukan hasil kepintaran kita. Bukan hasil saudaraku kemampuan kita menyelidiki Alkitab, bukan. Tapi kita diselamatkan hanya kasih karunia Allah. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya kepada dia. Jangan ragu Bapak Ibu. Jangan bimbang. Jangan kita mudah diintimidasi oleh banyak orang dengan pengajaran-pengajaran tidak benar. Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, tertanamlah di sebuah gereja. Di manakah gerejamu hari ini? GBI Fatherlaw. Amin. Tertanam di sini. Kalau tertanam di sini, Bapak Ibu akan berakar. Kalau Bapak Ibu akan berakar di tempat ini, Bapak Ibu akan mendapat nutrisi yang cukup. Amin Bapak Ibu. Kita menjadi sehat, rohani kita sehat. Cara pandang kita sehat, pengiringan kita sehat. Apapun yang kita lakukan saudaraku, memuliakan nama Tuhan. Jadi tadi dikatakan punya integritas. Ya. Jangan kita hidup dalam kepalsuan. Amin. Saya ingat waktu saya masuk sekolah teologi, sebelum proses perkuliahan ada yang namanya apa? Kalau sekarang apa namanya? Hah? Matrikulasi ya? Martikulasi. Apalagi namanya itu? Nah, kalau dalam yang dulu namanya peloncoan gitu. Ospek. Iya. Lalu saudaraku kami waktu itu begitu banyak ikutlah ospek. Lalu senior-senior di depan itu saudaraku bikin hal yang lucu. Tapi kami tidak boleh tertawa. Bayangan Bapak Ibu. Mereka bikin lucu di depan, kami tidak boleh percaya, tidak boleh ketawa. Lalu saudaraku apa yang terjadi? Ada teman kami ini, dia ketawa saudaraku. Di mana bukti ketawanya? Gigi palsunya copot. Waktu dia tahan ketawanya, gigi palsunya copot, cepat diambil lagi, dia masukin lagi Bapak Ibu. Jadi yang palsu itu suatu saat akan terbongkar. Amin Bapak Ibu. Ada satu kisah. Ini anak bujang ini rupanya kakinya tidak rata. Jadi supaya rata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia masukin di dalam sepatunya, dia ganjal dengan apa? Sesuatu hal ya dia ganjal di dalamnya, lalu dia masukin kakinya. Jadi dia seolah-olah jalannya rata. Jadi kalau gadis lihat dia, wah ganteng, depannya udah ganteng, jalannya juga gagah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu saat dia buka sepatunya di rumah ceweknya itu. Lalu ceweknya bilang, "Bang, kok di sepatumu ada diganjal, ada apa?" Maksud dia supaya tidak ketahuan. Tapi akhirnya apa? Ketahuan juga. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang tersembunyi. Suatu saat apa yang kita sembunyikan pasti terbongkar. Amin. Apalagi di hadapan Tuhan saudaraku, tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan. Kita ini ibaratnya telanjang di hadapan Tuhan. Luar kita dilihat oleh Tuhan. Kedalaman hati kita dilihat oleh Tuhan. Apa yang sedang kita pikirkan saudaraku, itu pun bisa dibaca oleh Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Kita menunjukkan pribadi yang benar dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Tidak boleh ada yang namanya palsu. Amin Bapak Ibu. Nah kalau ini kita lakukan, punya integritas yang bagus, saya terlalu percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena berkat dunia ini kan sementara, cuma dititip. Nggak bisa dibawa semuanya ke kuburan, betul? Betul? Bapak punya toko besar, mati Bapak. Nggak mungkin Indomie juga dibawa ke kuburan, sabun colet dibawa juga, apalagi
terasi dibawa juga, ikan asin dibawa juga. Enggak mungkin Bapak Ibu. Semua ditinggalin. Oleh sebab itu ada lagu ngomong apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Apalagi ku tak berdaya lagi. hidup ini sudah jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini kesempatan kita melayani Tuhan. Jangan udah tua baru kita ngomong, oh aku mau melayani Tuhan. Jadi Bapak bisa apa? Mau jadi WL? Jadi singers? Lo bangun dari tempat duduk aja untuk berdiri, perlu bantuan orang lain. Udah tua. Tapi kalau hari ini aku masih muda, masih gagah, aku masih bisa buat sesuatu untuk Tuhan, loh kenapa enggak kita kerjakan, amin? Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk pekerjaan Tuhan, lakukan. Karena ini adalah sebuah kesempatan. Berarti saudaraku ada saatnya nanti tertutup. Ada saatnya nanti kita tidak bisa lakukan itu semua. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi tua, apa yang bisa kita buat? Hanya meratap. Bahkan saudaraku ada orang udah tua ngomong apa? Tuhan aku udah bosen. Udah panggil aja aku. Kan gak mungkin yang muda-muda nih ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah bosen. Panggil aja aku Tuhan. Ah, itu berarti dia sateres. Dia lagi stres, mungkin diputus pacarnya ya kan. Di PHK atau apa. Lalu dia ngomong udah mengakhiri hidup aja. Tapi kalau yang tua ngomong kayaknya masuk akal lah ya. Pak Aki udah ngomong gitu enggak sama Tuhan? Belum ya? Masih mau bujang aja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya 70 tahun cukup lah aku. Kalau mau panggil lah. Berarti kalau 70 tahun masih 15 tahun lagi Pak Marbun. Hidup, masih ada kesempatan. Udah itu pergi. Nanti kalau udah umur 80 tahun, 90 tahun disuruh pelayanan di sini, aduh. Tutus nanti dia pimpinin saya. Lama benar Bapak di jalan, ku tendang aja kakinya katanya. Udah tua, udah bau tanah. Ngomong aja udah bergegar. Udah ada lagi kesempatan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih gagah-gagah, enggak melayani Tuhan, rugi. Amin. Amin. Melayani Tuhan itu kan enggak mesti di mimbar ini Bapak Ibu, enggak mesti. Bapak Ibu duduk di pojok sana aja, berdoa aja. Tuhan berkati gereja kami. Tuhan berkati Pastor Thomas. Tuhan berkati tim penggembalaan. Tuhan berkati cabang-cabang kami. Itu juga sebuah pelayanan. Bapak Ibu lihat ada sampah kayak begini kan? Diambil. Disimpan. Ini pun juga sebuah pelayanan. Jerih lelahmu melayani Tuhan. Alkitab berkata tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan itu semua. Tapi ingat syaratnya punya integritas yang benar. Next lihat di situ, buka.
Paulus dan timnya menolak. Kata Alkitab, perbuatan tersembunyi yang memalukan. Bagi mereka kehidupan adalah sesuatu yang dipresentasikan kepada orang lain secara transparan, tanpa ditutup. Jadi saudaraku, yang dilakukan mereka itu tidak hal yang ditutup-tutup, terbuka, transparan. Tidak ada motivasi yang lain dalam melayani Tuhan. Amin. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan mereka juga tidak berlaku licik dengan memalsukan firman Allah untuk tujuan keuntungan sendiri. Mereka siap dipertimbangkan, diaudit, ya kan? Oleh semua orang. Jadi saudaraku, mereka malah tidak memalsukan firman, tidak mencari keuntungan. Jadi benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini sebuah integritas yang Tuhan mau. Bapak Ibu datang ke gereja ini motivasinya hanya satu, meninggikan nama Tuhan. Amin. Memuliakan nama Tuhan. Disembuhkan itu hanya bonus. Kan upah orang kan pasti ada. Masa Bapak Ibu mempekerjakan seseorang, lalu Bapak Ibu tidak mengupah dia? Minimal Bapak Ibu ngomong apa? Adona, kau pinter, kau rajin. Itu juga sebuah upah. Apalagi kalau bisa disertai dengan apa? Kata orang Batak apa? Hepeng. Kata orang Chinese apa? Lui. Ya kan? Apalagi bisa dihargai itu. Apalagi pemain-pemain musik dia ganteng-ganteng. Kalau bisa dihargai juga, kasih lui. Mantap. Tapi kalau enggak pun juga tetap melayani itu. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jadi Bapak Ibu, kita tunjukkan integritas kita. Jangan cari keuntungan dalam sebuah pelayanan. Kadang-kadang kita ngomong begini sama Tuhan. Saya kan ini sakit Tuhan. Kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Benar enggak tuh Bapak Ibu? Benar enggak? Kalau sembuh baru saya melayani Tuhan. Kalau enggak sembuh? Oh enggak benar itu. Tuhan, aku mau terus beribadah di gereja GBI Father Love. Tapi syaratnya Tuhan, aku harus dapat mujizat-Mu. Kalau enggak. Oh itu salah Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Cari Tuhan dulu. Senangkan hati Tuhan dulu. Apa yang kita kerjakan jangan ada motivasi yang tidak benar. Jangan ada motivasi mencari keuntungan. Rasul Paulus berkata, kami tidak lakukan itu. Tapi justru Tuhan memberkati pelayanan Rasul Paulus. Terus, buka ya. Satu kata dan perbuatan ditunjukkan Paulus dan tim pelayanannya sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Nah, karena dia tulus. Enggak neko-neko. Ya, akhirnya apa? Dia diberkati dalam pelayanan mereka. Nah, jadi hamba-hamba Tuhan, anak-anakku, layanilah Tuhan dengan baik. Amin. Jangan ada motivasi yang lain. Berkat itu ngikut kok. Berkat itu tinggal ngikut aja. Kunci kita sekarang layani Tuhan. Ada lagu ngomong gini, melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
melayani lebih sungguh. Layani aja Tuhan dulu, amin. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh, tidak ada motivasi yang salah. Saya terlalu percaya Tuhan pasti memberkati kita. Karena berkat dari Tuhan itu berbeda dengan berkat yang kita cari dengan pikiran dan tenaga kita semata-mata. Yang ketiga adalah bersedia diterangi hatinya. Coba lihat ayat di situ, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab Allah telah berfirman, Allah telah ngomong. Apa yang diomongin oleh Allah, Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi saudaraku, terang Allah akan menyinari hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saudaraku, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah taruh kepada kita akan terpancar dari wajah kita. Amin. Wow. Kadang-kadang yang buat kita senang apa Bapak Ibu? Kalau kita dapat banyak uang, karir kita naik, senang kita. Tapi kalau dalam kondisi uang tidak ada, karir kita tidak berkembang, waduh muka kita masam. Orang tanya, shalom Pak. Shalom. Terima tamu dia di gereja. Bu apa kabar? Hatinya kotor. Tapi ada orang begitu susah. Shalom Bu. Shalom. Apa kabar Bu? Baik. Gimana pekerjaan Bu? Puji Tuhan. Apanya puji Tuhan Bu? Tokohku tidak laku-laku seminggu ini. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Gimana kerjaan Pak? Haleluya di PHK. Kalau bukan cahaya kemuliaan Allah dalam hati, sulit untuk mengatakan sesuatu hal yang tidak mungkin itu kita taruh dalam hati kita, menyusahkan kita. Lalu kita berkata puji Tuhan. Benar kata Alkitab, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kapan kita bisa mengucap syukur saudaraku? Kalau terangnya Allah itu ada dalam hidup kita. Nah kalau terang itu sudah ada dalam hidup kita, kita bisa bersyukur. Orang dunia berkata saudaraku bodoh benar orang itu, kok bangkrut dia bersyukur. Bagi dunia sebuah kebodohan, tetapi bagi Allah sebuah kemuliaan. Kenapa kita mengerti firman? Dan firman itu tinggal bersama dengan kita. Lalu firman itu menghidupi hidup kita. Lalu perkataan kita, tindakan kita, action kita, action firman. Amin Bapak Ibu. Nah jadi Rasul Paulus dia sadarin itu. Siapa sih yang tidak punya kesusahan hidup? Yang lagi ngomong pun hari ini punya kesusahan. Apa kesusahan saya Bapak Ibu saat ini tahu? Tahu enggak? Saya lagi susah apa? Celana saya basah, kaos kaki saya basah. Susah saya nih. Ini basah nih sepatu saya. Kayak nginjak barang becek. Dari Batu Layang sampai ke Tugu Katulistiwa, itu enggak hujan. Dari Tugu itu sampai ke sini, hujan terus. Jadi saya masuk tadi basah. Ini aduh susah saya. Nanti sebentar ini setelah ini mau pergi undangan di Kakak. Enggak apa-apa lah. Bapak Ibu lihat saya.
Ganteng kan? Tapi basah. Orang lihat kita. Tapi yang ngerasain siapa? Kita. Tapi saya tersenyum, puji Tuhan. Saya pikir tadi, saya biasanya enggak suka kemana-mana pelayan bawa mobil. Saya lebih suka pakai sepeda motor. Supaya cepat jalannya. Ya udah, orang lihat. Saya bisa senyum. Saya bisa tertawa. Nah, kita pun di dalam Tuhan, jemaat GBI yang ada di tempat ini, maupun di luar sana, apapun yang terjadi, kita harus tetap tersenyum. Ada lagunya kan? Apapun yang terjadi. Coba. Kasih-Mu Tuhan. Terus lewat gunung yang tinggi. Terus dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu berkat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yuk, kalau Bapak Ibu diberkati hari ini, mari kita berkata, ini berkat dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepintaran kita. Kalau kita punya rumah hari ini, Tuhan titip, itu berkat Tuhan. Kalau kita punya jabatan hari ini, saudaraku, itu bukan karena orang kasih, tapi itu dari Tuhan. Kalau anak-anak Bapak Ibu sehat, pintar, jenius, itu berkat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini sehat, kuat, bisa melayani Tuhan, itu berkat dari Tuhan. Nah, karena itu berkat dari Tuhan, mari kita kembalikan untuk Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita beri untuk Tuhan, kita berikan. Karena apa yang kita punya, itu semuanya dari Tuhan. Dan harus kembali kepada Tuhan. Untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu ditangkap Tuhan. Berjemaat di tempat ini. Yuk tertanam di sini. Amin. Bertumbuh di sini. Dewasa di sini. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lakukan itu semua, saya terlalu percaya kita akan menerima terus berkat dan berkat dan berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan menerima roti dan anggur, lambang daripada tubuh Kristus, yaitu perjamuan kudus. Oleh sebab itu kita mau angkat satu pujian. Ya. Karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, Haleluya. ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, Ku hidup. Karena salib-Mu, ku
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Ini adalah lambang mengingatkan kami atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu ya Tuhan. Bila melalui perjamuan kudus hari ini, kembali iman kami diteguhkan untuk kami tetap setia di dalam mengasihi dan melayani-Mu. Terima kasih Bapa, berkati roti dan anggur ini. Kembali kita angkat pujian ini. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Pegang roti di tangan kananmu, anggur di tangan kirimu, angkat rotimu lewat kepala. Mari kau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mati. Kematian-Mu di mana darah-Mu tertumpah, tubuh-Mu tercabik-cabik. Itu semua karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau selamatkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari pegang cawan atau anggur di tangan kanan kita, angkat lewat kepala. Terima kasih Yesus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami minum. Haleluya. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur Bapak Ibu. Glory, haleluya.
Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Mungkin Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan hidup. Mari angkat tanganmu, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami tahu berkat itu hanya datang daripada-Mu. Saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang sedang terangkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di gereja ini maupun di luar sana. Mereka sedang punya beban pergumulan dalam hidup. Entah itu pergumulan masalah kesejahteraan, kenyamanan dalam rumah tangga mereka. Baik itu pergumulan masalah anak-anak mereka ya Tuhan. Baik itu pergumulan masalah usaha pekerjaan mereka. Apapun pergumulan umat-Mu, karena berkat itu datang dari sorga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami lepaskan berkat itu ya Tuhan. Supaya umat-Mu kuat di dalam Engkau. Mereka gagah di dalam Engkau. Bahkan Tuhan mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka. Pulihkan rumah tangga yang sedang hancur saat ini. Pulihkan anak-anak mereka yang sedang terjerat dengan kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis, narkoba. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ekonomi mereka Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit hari ini. Angkat tangan kananmu, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu orang lumpuh bisa berjalan. Dulu orang buta bisa melihat. Ada banyak penyakit yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dulu, tapi saya juga percaya hari ini pun juga Tuhan tetap lakukan itu semua. Mari angkat tangan. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan umat-Mu sedang terangkat di hadapan-Mu pada sore hari ini. Tangan kiri mereka sedang memegang bagian tubuh mereka yang sakit. Kami klaimkan janji firman-Mu ya Tuhan, barang siapa yang meminta akan diberikan. Barang siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Hari ini kami mau meminta kepadamu, karena Engkaulah sumber berkat itu sendiri. Hari ini kami mau mengetuk sorga itu sendiri ya Tuhan. Oh Bapa di dalam sorga, Engkau mati di atas kayu salib bukan hanya mati untuk menebus dosa kami, tapi kami juga percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Segala sakit penyakit yang sedang diderita oleh umat-Mu, pada malam hari ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, yang sakit sudah dijamah, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam
dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat gembala sidang di tempat ini. Buat gembala sidang GBI Fatherlove. Hamba-Mu Pastor Thomas. Engkau terus pakai hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan pakai hamba-Mu dengan ajaib dan luar biasa. Kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu dimanapun yang sudah beliau dirikan ya Tuhan. Cabang-cabangnya, ranting-rantingnya Engkau berkati dengan limpah. Supaya ada banyak jiwa dituai di sana. Ada banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Kami percaya melalui gereja ini nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Haleluya, saya terlalu yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk mari sebelum menutup persekutuan kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur bahwa malam hari ini Tuhan Yesus, hentinya kami berterima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memakai terus ya Tuhan Yesus, Pendeta Marbun Sati ya Tuhan Yesus. Kau pakai terus Tuhan Yesus, Kau tambah-tambahkan kapasitas lebih lagi Tuhan Yesus. Bilang Kau memberkati ya Tuhan setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Bilang melalui setiap pelayanan boleh menjadi berkat untuk umat-umat-Mu, untuk jiwa-jiwa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Lihat membawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lihat besar Tuhan di tinggian di atas segalanya.
Haleluya, demikian warta sepekan kita. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Makasih Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Sebagaimana Engkau sudah mengantar kami ke tempat ini, Engkau juga yang akan bersama dengan kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan, kami tahu Engkaulah Gembala Agung kami. Bawalah kami ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Dan biarlah gadamu dan tongkatmu menyertai kami ya Tuhan. Meskipun kami mungkin berada di dalam lembah kekelaman, kesulitan, banyak pergumulan. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami tidak pernah takut. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cita kasih melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan melalui kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua. Hanya di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.